Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam tetap keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar dan menyelesaikan tugas hari ini penuh dengan tanggung jawab. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, masuk tema 1, PB-nya PB2. Sebelum Ibu Dini memulai atau menjelaskan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, tujuan kita mempelajari PB2 hari ini adalah kita dapat mengetahui keadaan cuaca di suatu tempat dan di suatu daerah tertentu, ya, dengan berbagai macam cuaca-cuaca yang sering kita ketahui, dan kita juga dapat mengetahui keanekaragaman budaya yang ada di setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Mata pelajaran yang akan kita bahas pada PB2 ini itu adalah bahasa Indonesia dan PKN. Oke anak-anak semuanya, kemarin telah dijelaskan bahwa cuaca itu adalah perubahan udara pada suatu tempat atau waktu tertentu. Ulangi, adalah cuaca itu adalah perubahan udara pada suatu tempat atau waktu tertentu. Berarti dalam suatu tempat yang tepat dan waktu yang tertentu itu menyebabkan udara itu berbeda-beda. Ya, contohnya gini, yang dijelaskan, ini ulangan kembali. Barangkali di Palembang keadaannya cerah, barangkali di Jakarta keadaannya adalah cuacanya berawan. Ya, jadi tiap daerah dan tiap waktu yang berbeda itu menyebabkan cuacanya pun berbeda, sesuai dengan kondisi udaranya pada saat itu. Udara itu dipengaruhi oleh, satu itu adalah temperatur, yang kedua itu adalah kelembaban. Ya, nah, jadi udara itu dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban. Boleh kalian buka bukunya, itu adalah pada halaman 11 ya, kalau dibuka pada halaman 11. Jadi keadaan cuaca itu dapat berubah sesuai dengan temperatur dan kelembaban udaranya, ya, temperatur dan kelembaban udaranya. Jadi Bu, temperatur itu apa? Kelembaban itu apa? Misalnya gini, temperatur itu adalah suhu. Misalnya suhu di udara itu dingin, berarti nanti cuacanya akan menyebabkan kira-kira apa ya? Ada hujan atau berawan. Nah, itu namanya temperatur, ya, suhu udara. Nah, jadi keadaan cuaca itu dipengaruhi oleh ini, temperatur dan kelembaban, ya, kelembaban di suatu tempat, tempat atau daerah. Kalau temperatur itu adalah keadaan udaranya, ya. Oke. Nah, setiap kata ini tugasnya kemarin sudah kalian kumpul di classroom, ya, kalau sudah kalian kumpul di classroom tentang perakiraan cuaca sesuai dengan cuacanya ini, ya, cuacanya kemarin, ya. Nah, tahu ya yang mana berawan, yang mana ada cerah, yang mana hujan, yang mana hujan petir, ya, dengan menentukan wilayahnya yang mana, ya. Itu sudah kalian pelajari, sudah kalian kirim, sudah ringkas. Nah, sekarang kita buka untuk PB2-nya itu, kita buka buku, yaitu halaman 10. Nah, di halaman 10 ini kelihatan nggak gambarnya? Bahwa gambarnya ini adalah lagi hujan tuh, lagi pegang payung. Kita kan kadang sering tuh pagi-pagi mau pergi sekolah, ya tahu-tahu hujan. Jadi akhirnya kita harus pakai jaket, pakai payung, nah itu hujan. Nah, ya, cuaca kadang sudah kita hujan, tidak lama kemudian tahu-tahu cerah. Nah, itu namanya perubahan cuaca, ya. Perubahan cuaca itu sering berubah-ubah sesuai dengan temperatur dan kelembabannya saat itu. Kalau misalnya temperaturnya naik, berarti cuacanya jadi cerah, kelembaban udaranya juga menjadi agak panas, ya. Nah, itu adalah namanya. Nah, jadi cuaca di setiap daerah itu berbeda-beda, ya. Cuaca di setiap daerah dapat berbeda-beda sesuai dengan kelembaban dan temperaturnya masing-masing. Oke, ya. Jadi cuaca itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kelembaban dan temperatur. Nah, di sini kalian akan menuliskan tentang keadaan cuaca kalian yang terjadi hari ini. Kalian tuliskan berupa bentuk cerita apa cuaca yang akan terjadi, cuaca yang terjadi di sekitar rumahmu pada hari ini. Nah, itu ya. Kalian buat ceritanya di sini aja, nggak usah di buku lagi, langsung di sini, ya. Nah, jadi di sini kalian buat bagaimana keadaan cuaca kalian di lingkungan rumah kalian masing-masing. Ya, pasti beda-beda. Ada barangkali hari ini cerah, barangkali di sana di daerah mana nanti udah berawan, mendung, kita nggak tahu, ya. Jadi kalian ceritakan keadaan cuaca kalian di rumah kalian hari ini, oke, ya. Nah, itu untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita buka lagi halaman selanjutnya, halaman ini, ya. Nah,
karena tadi sudah pergi sekolah, kalian kan pasti berkumpul tuh dalam kelas, ya nggak? Nah, ketemu dengan kawan-kawan, bicara dengan kawan-kawan, ya. Nah, ada juga di kawan kita itu berbeda-beda suku, benar nggak sih? Iya kan? Jadi kita kumpul, ada yang sukunya suku Batak, ada yang sukunya suku Jawa, ada yang sukunya suku apa ya, suku Kumbring, ya, ada sukunya suku Palembang asli. Nah, teman kita itu berbeda-beda sukunya, berbeda-beda suku dan berbeda-beda juga kebudayaannya. Nah, itu merupakan suatu kekayaan yang harus kita pelihara, kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelihara. Kenapa? Karena kebudayaan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena itu merupakan ciri khasnya masing-masing. Bu, keanekaragaman kebudayaan itu apa aja? Nah, keanekaragaman budaya itu banyak. Nah, kita bahas lagi ya. Jadi keanekaragaman terdiri dari satu itu makanan, dua itu pakaian, makanan tradisional, pakaian adat, yang ketiga bahasa pasti, bahasa daerah, yang keempat itu adalah alat musik dan lain-lain. Oke, ya. Nah, jadi keanekaragaman budaya itu terdiri dari apa aja? Banyak sebenarnya, banyak. Kalau kita bahas itu banyak. Salah satunya itu adalah yang ini, makanan tradisional, pakaian adat, bahasa dan alat musik. Ada senjata, ada senjata tajamnya, ada lagu daerahnya, ada tarian daerahnya. Itu sebenarnya banyak. Itu yang merupakan kekayaan alam, kekayaan setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Yang membuat kita itu iri, yang membuat membuat kita itu bangga dengan bangsa Indonesia ini. Negara lain itu iri dengan kita. Ya, kita walaupun berbeda-beda bahasa, ya, kita ada yang bahasa Palembang, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, tetapi kita bersatu, tidak ada yang namanya salah sebut sana sebut sini, karena kita adalah Pancasilanya, yaitu persatuan Indonesia. Ya, jadi kita mau berbeda-beda suku bangsa, tapi kita tetap satu jua sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi pakaian. Jadi kembali lagi tadi. Kalian berkumpul dengan teman-teman, ada bawa makanan, ada makanannya yang dia bawa, oh ini makanan aku loh, dari ini makanan ini loh. Jadi makanan itu bermacam-macam. Kalau udah makan pempek, ya dan semuanya rasanya nggak lego seperti itu ya. Kalau udah makan pempek, ini rasanya udah ini, kalau orang Palembang. Tetapi kalau kita ke Jawa, ya susah sekali cari pempek itu, apalagi kalau cukanya agak beda dengan kita. Di Jawa kita akan sulit mencarikan makanan yang pedas karena dia sukanya yang manis. Nah, itu tidak bisa kita cegah, karena itu memang merupakan keberagaman kita. Ya, oke anak-anak semuanya ya. Jadi kadang kita melaksanakan festival makanan daerah. Jadi biasanya kita ini kadang melaksanakan festival makanan daerah yang merupakan suatu ciri khas daerahnya masing-masing. Jadi kita membuat makanan. Jadi kita tuh kadang ada namanya festival makanan, ya, festival makanan yang mementingkan daerahnya masing-masing. Jadi karena kita pengen tahu makanan apa aja yang ada di Indonesia. Nah, jadi dibuka halaman 13 ya, daerah anak. Jadi festival makanan daerah telah berlangsung dengan lancar. Jadi anak-anak itu mengadakan festival daerahnya dengan menunjukkan makanan daerahnya masing-masing. Nah ya, kalau kita dulu tuh kadang ada namanya bazar ya, ada bazar ya, kalau nggak salah ya. Nah kita bazar. Jadi kita kadang, aku nak jual ini bela, aku nak jual ini bela. Nah, hasilnya yang dari kita bazar itu kita kumpulkan, kita jadikan untuk sumbangan ke panti asuhan. Nah itu barangkali di sana ada makanan, bermacam-macam makanan, bermacam-macam kesukaan, bermacam-macam modifikasi yang akan kita tampilkan saat itu. Nah itu merupakan ciri khas atau keberagaman setiap daerahnya masing-masing, atau ciri khas dan keberagaman setiap orangnya masing-masing. Nah, oleh karena itu nanti kalian akan membuat hatian di sini halaman 13 ya, kalian isi nama tetangga kalian ya, nama tetangga aja ya, nama tetangga, karena kalau nama kawan sekelas kan udah ketemu tuh, jadi nama tetangga aja, nama tetangganya 5 aja, nama tetangganya 5 aja. Nanti kalian tulis namanya, asal daerahnya di mana. Asal daerah ini adalah asal daerah orang tuanya, kayaknya contohnya gini, Bu Dini tulis di sini ya, misalnya Bu Dini
asal daerahnya adalah berarti orang tua Budini itu dari mana? Nah itu ya, dari orang tua Budini itu Kumring, berarti di sini Kumring. Nah Bu, cek ini kalau misalnya papa aku misalnya Lahat, mama aku misalnya Jawa. Jadi suku daerah asal aku ini apa? Kita ambil dari keturunan ayah. Nah, kita ambil dari keturunan ayah ya. Jadi kalau misalnya kalian dua kebudayaan atau dua asal daerah, ambil daerahnya ayah ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya sama ya tidak apa-apa, jadi bagus, ini nggak membuat kalian bingung ya. Jadi itu kalian isi nanti, isinya di mana begini, isinya di buku tematik inilah, sama seperti yang tadi kalian menceritakan keadaan cuaca pada hari itu di sekitar rumah kalian. Nah ini kalian cari 5 nama teman kalian, tuliskan asal daerahnya ya, asal daerahnya dari mana, asal daerah orang tuanya yang ditanya ya, ambil asal daerah nama ayah dari daerah ayahnya. Nah jadi anak-anak semuanya itu aja penjelasan ibu hari ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat mengerjakan tugasnya hari ini dengan sempurna dan tepat waktu ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.